itu dia mundur ke belakang. Rongga hidungnya itu melebar, jadi terlihat dalam. Kurang. Tapi kita ini kenapa kok makin tebel smiling line-nya sama marionette line-nya? Ya, yang kuning-kuning anatomi sulit buka ya. Ya. Jadi mohon maaf hari ini kita nggak smiling line, tapi mungkin kalau ada pasiennya kita bisa demoin. Cuma itu harus part yang beda. Saya harus kejar di cheeknya juga sebelum ngerjain smiling line. Jadi kita fokus ke bibir, perioral sama chin dulu ya. Ini kalau kita dia kalau diginiin, ini saya nggak isi, tapi isi cheeknya kurang nggak? Iya. Kurang. Atau kita benang tarik ke atas, kita reposisi lemak ke atas. Kita bagi dari banyak klasifikasi sebetulnya. Tapi yang di ini adalah kelompok by definition-nya untuk jangka panjangnya atau kemampuan dia terabsorb atau terdegradable, terbagi jadi 3. Yang terdegradable, long lasting, sama yang permanen. Kalau sumber source-nya bisa yang natural sama yang sintetis, ya kan? Ini fat, berarti fat tissue, kolagen, protein ya, hyaluronic acid kita juga punya, tapi dibikin sintetisnya. Jadi kalau penggolongan filler mau apa nih, mau yang dari natural kah, alami atau yang sintetik. Tapi di dalam dong, yang ukurannya kecil bisa kita taruh di superficial. Kalau yang gede kita taruh di superficial kira-kira bagus nggak? Menonjol, nggak, dia nggak akan spread ya kan. Terus kalau yang dikasih aja gitu ya, tapi ini harus kita yang mikir. Memang sih sediaan filler itu sudah ada suggest-nya ya, sudah ada panduannya biar oh ini buat hidung, ini buat lips, kadang-kadang ditulis gitu, filler lips, filler emang itu ke kondisi khusus ya, skin booster sama lips memang indikasi khusus. Tapi kalau yang deep, volumize sama kemudian dokumentasi anterior, oblique, lateral. Kalau kita mau bikinnya augmentation di hidung atau dagu itu baiknya dari bawah juga ada. Terus konsen kan. Ini pas pasien history juga kita harus tanya riwayat infeksi virus dan vaksin. Apa intermedia selama itu gitu? Kayak riwayat history pasien itu catatannya harus betul. Ini berdasarkan tekniknya, cara nyuntiknya. Banyak namanya, tapi sama semua. Acuannya adalah tujuannya ini, salah taruh, ya, nggak bagus secara estetik atau jendol, mungkin bikin biofilm tuh kayak itu, kayak bikin sosis atau bikin kanal yang besar, pendek, pelan-pelan, lalu under correction. Ini masih 0,01%. Tapi makin sering kita kerjakan ya kita ketemu dengan resiko yang sama. CB, terus ada kayak terus sekarang lagi bikin heart. Aduh, saya tuh suka lupa nginget nama trennya. Mau ini kayak hidung kan Bergindo, kali ini lipsnya siapa gitu, terus bentuknya heart gitu. Jadi bentuknya kayak gini banget atau seksi gitu loh. Atau imut kecil di tengah gitu, atau di bawah gitu. Jadi estetiknya tetap kita ada ya, tapi request dari pasien kita perhatikan. Nah di sini ada filtrum yang bentuknya kayak panah, kita sebutnya cupid. Kita isi di sini, lalu 2, biasanya ini 1 yang gede, lalu 2 di bawah. Lalu sudut mulut gimana? Biar sudut mulutnya tuh senyum. Jadi kalau yang udah pakai PLA itu berarti memang udah percaya diri banget sama skillnya, udah jadi banget. Emang bedanya kalau coba deh pegang jempol tekan banget, nyut-nyutan gitu loh, apa sih? Tegang banget. Nah itu. Tapi dengan teknologi yang bagus, tadi kan ada rheology tadi ya. Ini tetap gimana caranya pabrik tuh harus bikin tetap enak disuntikin, terus enak di molding di. Nah itu kualitas dari filler tuh kita tahunya di situ. Terus rekomendasikan dari neo fillernya 200 sama 400 ya, campur sama botox atau campur sama skin booster kita bisa pakai benar-benar kontrolnya. Karena itu mereka jelaskan ini tiganya bypassing, ini monopassing. Sekarang kita analisa. Ini square-nya kalau kita mau bikin V, berarti kan harus ada yang berkurang.
Ini kita augmentation pad yang di dalam. Selain jaws, deep set ya, sebenarnya kan jaws. Di belakang kan ada buka. Jadi kalau sejajar antara hidung, bibir sama dagu itu bagus. Ya, jadi kalau nambahin hidung, bibir, dagu, biasanya jalannya sama-sama. Jadi, nah ini kita boleh mau pakai sharp needle, kita bisa bikin 6 titik ya. 6 titik boleh. Nah, kan biasanya udah pernah ada demo atau belajar si filler cuma satu aja titik. Nah di sini ada. Ya udah, namanya cuma di sini doang. Nah ini fillernya kayak apa dulu? Fillernya volumize, contouring atau enggak? Ya kita perlunya di sini kan yang mekar gitu. Jadi mau satu titik pakai di sini tapi dia di sini gitu. Ya kan? Atau kita bagi jadi 6 titik supaya bagus gitu kelihatannya. Terus kita mau proyeksinya ke bawah atau ke anterior. Pakai kanula kita amplify ini di sini supaya bisa ke atas sama ke bawah. Kalau sharp needle kita dari sini sih. Nah itu kita mau bagi dosisnya berapa misalnya ya. Kita mau pakai kita mau ngisi daerah sini ya. Nah ini mau masuk dari sini dulu. Untuk ngisi sini, maju sini, ngisi sini. Ya. Sampingnya Ya, ke sampingnya. kanan kiri ya. Sama. Kelihatan kan yang tadi tuh. Kita bagi 3. Ini kan bilateral ya, 1, 2, 3. Jadi kita ngisi dulu ini sama ini gede mana? Yang tengah. Gede mana ya? Ini 0,01 tadi kan kita rencananya 0,001, ini 0,01 juga kan. Tapi kalau mau kita isi di sini lebih banyak, karena kan memang ini jaraknya dikit ya. Nggak usah sampai lateral dulu ya dok ya. Kita masih punya spare nanti 0,1 sama ini di bawah. Nah yang untuk bawah Bagi dua. kita cuma dibagi 2 karena trabekulanya dia 2 yang kita mau isi, dan kita cuma mau isi di situ doang gitu. Bukan papul ya dok ya, nggak ada papulnya. Kalau yang non crosslink boleh papul. Sama kayak Diana Salmon tuh hati-hati, nggak semuanya bisa papul. Kalau misalnya nggak sengaja popul itu akan bisa hilang tapi lama. Seminggu ada dok. Lebih biasanya, kalau nggak kita ADS aja di titik yang tadi itu kan Yang ada beda ADS. itu pakai ADS-nya.
kita butuh ke anterior. Bahkan tengahnya bukan 3 kali suntik enggak? Bisa kamu di satu titik dong? Iya. Kanan kiri. Kanan kiri cuma satu titik. Tadi kan 6 titik. Oh, iya. Oh, Satu sese. Tapi di to the bone. di iya tadi buat Ini di model ini nggak di sandwich. ini natural jadinya ya. Tadi sesuai kalau kebanyakan pasien atas ada yang Ya. Cuma Kalau ini tengah aja kalau ya. kalau di samping tuh enaknya kalau kita mau ngisi depresor tuh tadi yang saya jelasin di sini yang tugasnya otot levator siapa? Tulang ini kan ya, jangan sampai di bawah sini ya, nanti dia ada di sini. Cendulan. Mondo ya. Enggak pindah. Kayak lemah ya. Belakang. Oh, oh. Jadi kesannya kayak Jadi double chin harus- ya. Ini sekali dulu udah habis nih. Betul nggak? Ya, itu udah habis. Kasih dulu. Oh jangan sampai di bawah. Jadi harus di atas ini, jangan di sini. Ya nggak? Di sini. Kalau di sini masih oke di sini ya. Sini nanti nggak apa-apa. Udah bener layarnya. Kalau sakit biasanya udah ke bawah. Kalau di superficial nggak sakit. Sakit nggak? Enggak ya? Tapi ini nongol dong. Ini cuma ngisi ini aja. Bolus ya dong. Bolus di sini, retrograd dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Poinnya. Ini sekutan nih. Nanti jalannya lancar Jaya. Benar. Lancar. Ya.
Jadi drill juga apa main? Drill juga, Drill harus tetap drill kita, ya. kita santai dong anunya. Kalau pakai kanula tuh nggak ada, jangan pegang galur sampai di fossa canina. Kurang ujung nggak nih dok? Kurang ya? Mentok sini sampai di bawah hidung, sampai di bawah cuping. Iya. Oke, ya, pas. Bener ya nih dok? Coba mau dok. Bener ya? Cuma mau contohin cara handle itunya. Sebelah sini. Pindah posisinya dok, gimana? Mundur dulu. Jadi kita nggak bisa pindahin kalau dia belum di jalurnya. Keluarin Mau ke situ dulu. kan? Bukan keluar, nggak keluar jarum sih, cuman mundur kan kalau udah gini kita manuver di dalam pasti ini melengkung. Atau kali kita ngelihat kanul kita di luar. Kalau dia udah belok-belok tuh udah maksa nih. Nah ini berarti ke sini. Gitu. Ya. Bagus beneran enggak gitu kan, jangan tergiur sama mahal, kan murah aja gitu, resikonya sama. Kalau yang mau Harganya 2 sampai juta sama yang 500.000 sama resikonya. yang udah. Ini udah harus masuk semua. Ini cuma di sini doang. Iya, Dok? begitu. Sini doang ya. Nah, kalau di Korea tuh filler tuh rata-rata pendek ya umurnya. Ya, maksudnya apa ya? Ketahanan. Itu masih di Bali kan ya? Itu di lateral pupil ya dok ya? Iya, ini kanalnya kan 5 cm, sebenarnya dari sini bisa nih dok. Cuma saya nggak mau terlalu 200 tadi ya. Jadi liquid. Isinya berapa banyak dok? Tadi saya rencananya dibagi 2-nya jadi 0,225. Bolus. Ini 5. Bolus. Retrograd ya? Iya. Biasa bawa dulu. Saya sekarang maju dikit. Saya mau deposit sedikit aja di situ. Bukan superficial ya dok ya, tetap di biru. Iya. Nggak usah ngejar-ngejar sampai sini ya. Kalau nggak ada garisnya bingung. Hmm? Kalau nggak ada garisnya tuh bingung dok ngerjain Terlalu begini. banyak, terlalu ketara ini ya. Beda sama ini ya? Bukan ke dia simetris dari awal ya? Belum banyak. Masih ada sisa tuh. Jadi kita bantu untuk handle tangan kiri itu nge-guide ujung jarum kita jangan sampai jatuh ke rongga orbita. Ya kan, kita tetap di sini di bawahnya rongga orbita. Nah, yang sama. Buka matanya. Tebel banget gitu. Iya, Nyampe 4. dalam di atas. 4. Kalau tua, kenapa nggak boleh terlalu banyak? Ngedrop ya dok? Iya. Kan? Tambah turun ini. Kan faktor elevatornya masih harus kita butuhkan. Ini Gak jadi pun. Habis itu kamu mulus biar saya mau bikin 5 ya dok ya. Tebal.
jam 5 masuk. Jangan lari ya. Itu jangan gigit-gigit. Halo, saya dengan Dr. Wina. Barusan mengikuti training filler dari Miho. Saya merasa di sini penjelasannya lebih detail. Jadi sebelumnya saya takut-takut untuk melakukan filler, jadi untuk lebih berani untuk melakukan ke pasien. Tadi kami belum pelajari filler, tekniknya untuk filler smile line, bibir, dagu, dan tear trough. Halo, nama saya Dr. Hevi. Setelah saya menggunakan filler ini, sangat mudah diaplikasikannya karena fillernya itu tidak keras gitu. Jadi sangat mudah masuknya fillernya. Halo, saya Dr. Wulan. Setelah hands on dengan Miho Filler ini, rasanya tuh mudah sekali untuk ngeblendnya. Kemudian moldingnya juga kita mudah sekali gitu, sangat mudah untuk di molding. Halo, saya Dr. Eki. Untuk hari ini tuh hands on-nya tuh oke banget ngajarannya, terus bahan yang digunain untuk fillernya tuh juga bagus untuk hands on-nya. Produk Miho Filler ini tuh bagus banget. Jadi aku tuh rekomendasiin ke teman-teman yang emang untuk dokter-dokter kecantikan untuk nggunain produk ini karena emang penggunaannya aplikasinya oke. Hai, saya Dr. Kisanti Hardaning Tias, MBiomed AM. Saya sudah melakukan injeksi derma filler sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena memang saya terjun ke dunia estetik ini sudah cukup lama ya, terbilang senior karena umur kayaknya. Hands on hari ini seru banget. Teman-teman sejawat yang baru praktek pertama kali filler maupun yang sudah pernah praktek filler, kita sama-sama sharing dan sama-sama membagi ilmunya. Dan saya senang sekali teman-teman sejawat ini banyak pertanyaan yang krusial yang biasanya mereka alami di klinik, dan semoga apa yang kita sharingkan, apa yang saya ajarkan ini bermanfaat dan menambah skill dan pengetahuan teman-teman sejawat. Jumlah filler yang dibutuhkan oleh masing-masing orang tentu berbeda sesuai dengan keinginan pertama, kebutuhan, dan kita harus melihat indikasi estetik dan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Dan selain art atau seni yang dibutuhkan oleh seorang dokter menentukan jenis fillernya apa, terus di berapa banyak, itu juga membutuhkan pengetahuan dan pengalaman tentu. Dan ini juga harus disesuaikan dengan karakter wajah masing-masing orang. Karena yang dibutuhkan adalah beautification, augmentation, dan secara proporsional indah. Sebelum melakukan prosedur filler, pastikan Anda dalam keadaan sehat. Ya, tidak boleh sedang dalam keadaan sakit, dan sampaikan ke dokter Anda jika Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau mengalami kondisi yang sedang dirawat ya. Dan sampaikan juga ke dokter perawatan apa yang pernah Anda lakukan, kapan, dan jenisnya apa. Apa yang perlu diperhatikan setelah Anda menerima terapi atau perawatan derma filler? Pertama, Anda harus menjaga kebersihan wajah. Kemudian kedua, hindari suhu panas seperti sauna, mandi air panas, ya, berjemur atau olahraga yang berlebihan, istirahat yang cukup, dan yang penting adalah Anda laporkan atau sampaikan ke dokter yang merawat Anda jika Anda mengalami keluhan. Yang menjadi kekhawatiran pada umumnya,
jika kita ingin memutuskan untuk melakukan tindakan filler, pertama, nyeri ya, karena disuntik, takut tuh. Kedua, kemungkinan terjadinya displacement atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketiga, ada komplikasi yang mungkin terjadi akibat injeksi filler. Nah, sampaikan dengan seksama kepada dokter yang merawat Anda sehingga itu dapat dikomunikasikan dengan baik. Kemudian apa yang dilakukan setelah injeksi filler dilakukan? Segera melaporkan kepada dokter yang merawat Anda jika ada keluhan. Jagalah kebersihan kulit, istirahat yang cukup, hindari panas, suhu panas seperti sauna, olahraga yang berlebihan, dan istirahat yang cukup. Bagi Anda yang ingin memutuskan untuk suntik pertama kali derma filler, baca dulu, cari pengetahuan dulu tentang derma filler. Tapi yang paling tepat adalah konsultasikan ke dokter yang merawat Anda dan sampaikan riwayat kesehatan yang pernah Anda lakukan. Sampaikan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda khawatirkan.